Pak Apri, sudah tak jadi? Oh, sudah. Yuk, ya sudah. Ya, sudah. Saya juga ngerekam dulu ya. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua kelas yaitu Mas Joko. Silakan Mas Joko untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Pak, terima kasih. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Rabbi billahi rabban billahi rabbah wa bil islami dina wa bil Muhammad nabiyya wa rasulillah. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, terima kasih Doa kepada Mas selesai. Joko yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Oke, Amin. sebelumnya untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Mariska untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai, kita sama-sama berdiri dulu ya. Kita mulai. Garuda Pancasila, Pancasila, Bila Aku akulah penuh penuh Patriot patriot proklamasi proklamasi setia setia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila dasar dasar negara negara, rakyat rakyat taat amanmu sentosa, sentosa pribadi pribadi bangsa. bangsaku. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju. 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 Selesai. Terima kasih Mbak Mariska yang sudah memimpin lagu Garuda Pancasila. Oke anak-anak, siapa yang tidak hadir ya pada pagi hari ini? Hari ini semuanya hadir, Pak. Hadir semua Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah semuanya hadir ya pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Anak-anak pernahkah kalian menolong orang lain? Sering Pak. Pernah, Hmm, Pak. Seperti apa itu contohnya? Seperti kalau lagi ada temennya yang lagi disuruh nyapu sama ibu gurunya ikut membantu. Oh iya, baik, bagus. Ada yang lain? Mas Joko, pernah nggak menolong orang lain? Kenapa? Jadi ketika eh, piket di kelas itu Pak, banyak sekali sampah-sampah kotor. Saya mengambil kotak sampah dan ikut membantu membuangnya di tempatnya Pak. Iya, baik, bagus sekali ya. Oke, oke. Kemudian setelah menolong menolong orang lain itu kira-kira apa yang kalian rasakan anak-anak? Ketika sudah bisa menolong orang lain, apa yang kalian rasakan perasaannya? Merasa senang Pak karena membantu meringankan beban Oke, dan juga ya, pekerjaannya cepat selesai Pak. oh, ya bagus sekali ya. Oke, Mas Joko. Ya, Mas Apri, apa perasaan ketika menolong orang lain? Senang Pak. Karena bisa Senang membantu ya. orang lain. Iya, oke, Ya. senang ya. Oke, seolah sudah pada paham ya bahwa eh, perasaannya pasti senang ya bisa membantu orang lain. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah satu pertama misal didik.
dapat memahami pentingnya sikap menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat membuat paparan mengenai sikap senang menolong orang lain dengan baik. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap senang menolong orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, selanjutnya coba anak-anak perhatikan, amati gambar berikut. Ya, diamati, diperhatikan gambar yang ada di layar in fokus. Nah, kemudian dari gambar ini, anak-anak perhatikan, amati, ini ada terkait tentang menolong teman yang jatuh, menolong lansia membawa beban berat, menolong korban banjir. Kemudian juga ada gambar yang bekerja sama ketika ulangan, menganggap pendapat diri paling benar, dan mengolok-olok atau membuli teman. Oke, anak-anak, eh, coba kemukakan pendapatnya mengenai gambar yang diamati ini. Silakan anak-anak mengemukakan pendapatnya terkait dengan gambar yang Bapak tunjukkan di layar ini. Coba, siapa yang ingin berkomentar ya? Ya Pak Apri. Ya, itu gambar orang sedang menolong temannya yang terjatuh, Pak. Iya, baik. Oke. Yang lain? Membantu itu Pak ya. Membantu teman kita yang sedang jatuh. Oke, Bagus itu Pak. ya. Iya. Hmm, Terus membantu nenek-nenek menyeberang jalan. iya, oke. Iya. Baik. Ya, Mm-mm. menolong korban banjir juga, Pak. Oh, menolong korban banjir ya. Pokoknya sikap Ya, tolong ya. itu Nah, banjirnya di mana itu, Pak? itu banjirnya di Trawas, Pak, kemarin. Oh iya, Pak. Jadi, Bapak, Jaban Guru, sama-sama menolong korban banjir di Trawas. Oh iya, Pak. Mm-mm. Oke, anak-anak, insya Allah sudah ya, dengan gambar ini. Sekarang, Bapak ingin membentuk kelompok nih ya. Nah, yang pertama ini Pak bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok satu itu Mas Apri dan Mbak Mariska Nur Aulia, dan kelompok dua Mas Joko dan Mbak Wan Syed Nur Saputri, ini ya. Iya, Nah, Pak. Ya, ya oke. Pak. Ini waktunya sekitar 30 menit. Oke, nanti ini yang Anda lakukan adalah mengerjakan ini ya. Ini ada dua pilihan. Silakan memilih salah satu dari eh, apa namanya studi kasus yang ada di layar ini ya. Atau kita tentukan saja misalnya kelompok satu menjawab yang A, kelompok dua menjawab yang B. Ya, Tentukan saja, Pak. oke. Ya, kita yang kelompok satu menjawab yang A, kelompok yang dua menjawab yang B ya. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Ya, Pak tunggu sekitar 30 menit ya. Nah, silakan, ayo. Oke, insya Allah sudah ya diskusinya. Sekarang kita apa namanya akan untuk menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Yang kelompok lain itu menyimak dan menanggapi jika ada hal-hal yang sekiranya bisa ditanggapi. Oke, kita mulai dari kelompok satu ya. Kelompok satu tadi yaitu Mas Apri Ramadona dan Mbak Mariska ya. Silakan kelompok satu untuk menjawab dari diskusi kelompoknya. Mbak Mariska yang menyampaikan. Hah? Ini. Saya dulu boleh Pak? Ah, boleh, boleh. Ya, berarti siap kelompok dua ya. Oke, monggo Oh iya kelompok Pak. dua. Nah, nggih. Jadi menurut pandangan kelompok dua ini Pak, mengenai soal yang
nomor 2 yang B itu tentang berlainan agama tapi tetap membantu sesama yang lain itu sangat bagus sekali, Pak. Karena masalah membantu itu bukan karena agama, tetapi karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Artinya di situ kita tidak bisa hidup dengan sendirinya, Pak. Harus membutuhkan orang lain gitu. Jadi sikap membantu itu bertoleran kepada agama lain itu sangat bagus, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya, oke. Coba Terima kasih untuk kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu kita untuk kelompok 2. Nah, ya. bagus sekali Ya, itu, Pak. ada yang bisa menanggapi dari hasil dari kelompok 2? Monggo kelompok 1 kalau mau ditanggapi, kalau nggak ada kita lanjut untuk kelompok 1. Ya, Pak, kalau menurut kami kelompok 1, ya bagus itu, Pak. Boleh saling membantu, walaupun kita berbeda agama itu, Pak. Menolong sesama makhluk sosial itu kan tidak dilarang itu ya, Pak ya. Iya, bagus Ya, sekali ya jawaban dari Mas Apri untuk memperkuat ya ya, dari Pak. kelompok 2. Oke. Oke. Selanjutnya sekarang kelompok 1 silakan untuk menyampaikan diskusinya. Ya, baiklah Pak. Menurut kami, pandangan kami kelompok 1, kita memberikan hadiah terhadap teman yang berbeda agama itu tidak apa-apa, Pak. Karena dengan memberi hadiah itu mungkin bisa menjadikan menjadikan eratnya hubungan tali silaturahmi antar sesama makhluk sosial. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, bagus ya jawabannya. Ada tanggapan mungkin dari kelompok 2. Silakan kalau ada tanggapan terkait dengan jawaban dari kelompok 1. Kami sangat setuju, Pak, dengan jawaban kelompok 1 ini Oh bahwa iya, iya, pemberian iya. hadiah itu nggak harus satu agama, tetapi juga boleh juga berlainan agama itu, Pak. Oke, Karena terima kasih Mas Joko ya, untuk ya. jawabannya. Ya, oke anak-anak, mungkin eh, kita apa namanya kita bahas mungkin yang pertama adalah saling memberi hadiah adalah perilaku yang baik dan dianjurkan oleh agama. Karena itu, kamu boleh menghadiahi teman atau saudaramu yang berbeda agama. Kamu juga boleh menerima hadiah dari temanmu yang berbeda agama. Hadiah yang kamu terima dari saudaramu yang beragama Kristen boleh kamu terima asalkan tidak menggoyahkan akidahmu. Karena sudah diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW juga terkadang menerima hadiah dari orang kafir. Dan terkadang beliau menolak hadiah dari sebagian para raja dan pemimpin kaum kafirin. Oleh karena itu, para ulama memberikan kaidah dalam menerima hadiah dari orang non-muslim, yaitu jika dengan hadiah tersebut akan menimbulkan sesuatu berupa penghinaan atau setidaknya ada tuntutan untuk menentang suatu bagian dari agama Islam, atau membuat kita diam untuk mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, atau membuat kita melakukan yang diharamkan oleh Allah, maka hadiah tersebut tidak boleh diterima. Namun jika menerima hadiah tidak akan membuat kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh menerima hadiah tersebut. Jadi, simpulan dari kelompok 1 yaitu Widya boleh menerima hadiah dari saudara non-muslimnya. Untuk yang studi kasus yang kedua, bahwa saling membantu adalah perilaku yang baik dan diperintahkan oleh agama. Ya. Setiap agama pasti akan memperbolehkan untuk saling membantu. Selain membantu dalam kebaikan dan takwa, dalam dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena itu, kamu boleh membantu temanmu yang sedang terkena musibah walaupun berbeda agama. Bukankah Rasulullah SAW juga menjenguk anak tetangganya yang sedang sakit padahal berbeda agama? Nah, di dalam Islam bantuan bisa diwujudkan melalui dua hal. Yang pertama, bantuan melalui sedekah wajib. Sedekah wajib berbentuk zakat mal dan zakat fitrah. Peruntukannya, tujuannya, keduanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bantuan diberikan kepada golongan masyarakat Islam yang membutuhkan atau disebut mustahik. Lalu bagaimana dengan sedekah sunnah? Dalam konteks ini,
kita diperbolehkan memberikan sumbangan kepada kaum non-muslim. Mayoritas ulama memperbolehkan pemberian bantuan kepada muslim yang sedang kesulitan. Jadi dalam studi kasus yang nomor 2, Nur Ramadhani boleh membantu Wayan Kartini meskipun berbeda agama. Oke, oke anak-anak. Selanjutnya kita kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama, satu, arti senang menolong orang lain dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain. Yang ketiga, dapat mempraktekkan senang menolong orang lain. Silakan untuk anak-anak, siapa yang nomor satu untuk menyimpulkan dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Mbak Mariska ya? Ya, silakan untuk menyimpulkan pendapatnya terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama ini, arti senang menolong orang lain dengan benar. Yang lain, silakan berkomentar. Saya Pak. Ya, silakan Mas Joko. Yang nomor satu ya, coba. Ya, arti senang menolong orang lain dengan benar. Ini artinya secara umum kita menolong itu jangan pamrih tentang kembaliannya. Artinya menolong orang lain itu diibaratkan kita menolong diri kita sendiri gitu Pak. Iya, oke. Sangat baik ya, bagus sekali jawaban dari Mas Joko ya. Ya, senang orang lain itu ya merupakan sikap altruisme, yaitu perilaku sosial untuk membantu orang lain tanpa meminta imbalan ya. Yang sangat banyak ya manfaatnya ya. Bisa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mempererat tali persaudaraan, menciptakan suasana rukun, damai dan tentram. Ya. Terima kasih Mas Joko. Yang nomor 2, dapat mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain. Silakan dari yang Mbak Mariska ya. Baiklah Pak, kesimpulan pada materi yang nomor 2 itu dapat disimpulkan bahwasannya dengan mengidentifikasi contoh-contoh perbuatan menolong orang lain, contohnya itu seperti tadi, ketika ada teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, contohnya misalnya teman kita lagi sedang kesusahan, dia tidak membawa bekal ataupun membawa uang untuk jajan, kita bisa memberikan sebagian dari uang kita untuk teman kita biar teman kita itu bisa jajan juga, bisa makan sama-sama. Ya, oke. Cukup? Ya, mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih Mbak Mariska ya. Tadi ya sangat baik ya. Kita bisa mengidentifikasi contoh perbuatan menolong orang lain ya tadi ya. Seperti menolong teman kita yang sedang jatuh, kemudian menolong ada saudara kita terkena musibah ya, menolong nenek-nenek menyeberang jalan. Sudah masih banyak lagi ya contoh-contoh dalam perbuatan menolong orang lain. Untuk yang nomor 3, Ya Pak, oke Mas Apri, silakan ya Pak. kesimpulan untuk nomor 3. Yang nomor 3 dapat mempraktekkan senang menolong orang lain itu Pak. Di antaranya membantu teman yang sedang kesulitan Pak. Kemudian Ya. memberi bantuan secara nyata gitu Pak. Memberikan bantuan sembako kepada korban bencana gitu Pak. Nah, terus mengikuti juga kegiatan-kegiatan gotong royong di masyarakat Iya, Pak. Membantu orang yang kecelakaan misalnya di jalan gitu Pak. Nah, membantu iya, memberi bantuan eh, beasiswa untuk anak kurang mampu. Itu juga, Pak. iya. Oke, Contohnya, Pak. Ya, terima kasih Mas Apri, sangat ya, bagus ya. ya, Oke, Pak. ya kita hapus dulu untuk semuanya jawabannya. Ya, oke. Selanjutnya kita refleksi apa yang telah anak-anak pelajari hari ini. Nolong orang lain, Pak. Senang menolong orang lain. Ya, Oke, senang menolong praktek orang senang lain. menolong orang
Lain. Apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini? Apa ya? Hantu itu menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Yang Ya, paling Pak. anak-anak sukai dari pembelajaran hari ini Ya, bisa membantu orang lain itu menyenangkan, Pak. Kalau kita bisa bisa membantu membantu orang orang lain lain, itu ya. menyenangkan. Oke, ya, ya, ya. Apa yang belum anak-anak pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Sudah Alhamdulillah paham, sudah Pak? Paham. paham semua ya. Ya, Pak. Ya, Ya, sudah paham, oke. Pak. Alhamdulillah. Ya berarti anak-anak sudah mengerti dan paham. Paham, Pak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya tidak lanjut dari pembelajaran hari ini. Silakan buka buku PAI-nya halaman 148. Ya, Itu Pak. dibuka, itu ada mengapa perlu saling menolong, ada pertanyaan. Kemudian lakukan aktivitas sosial kalian, misalnya membantu korban bencana alam atau mengunjungi panti asuhan. Buatlah laporan aktivitas ini. Ini silakan nanti dikerjakan di rumah minggu Oh, depan untuk di ini PR ya, Pak ya? ya, Oh, PR. Ini PR ya, contoh Pak. ya. Contohnya artinya Ya. membantu korban bencana alam atau mengunjungi panti asuhan itu contoh. Kalau mau yang lain boleh ya. Contoh Oke, yang Pak. lain. Pak. Nanti laporannya dibuat minggu depan dikumpulkan dengan Pak Ansori. Ya. Oke, Pak. Oke, ini Ya, Siap, Pak. PR siap. ya. Cuma dua Oke. ini, Pak, Pak. soalnya, Pak. Ya, dua saja nanti Ya, Pak. dikerjakan ya di rumah. Oke. Oke, Pak. Siap. Nah, alhamdulillah ya kita wajib bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita, kesehatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita semua dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa ya. Jadi kita semua bisa eh, ya, bisa bersyukur bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dengan ilmu hidup menjadi indah, dengan seni hidup menjadi guna, dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak. Bapak akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Sebelumnya kita Alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.